Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarmu hari ini, anak-anak kelas 4B SDN Pres Kayawatu, Perwalian Ibu Mufliha Nurul Iza. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan dan tetap harus bersyukur. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 2. Hari ini kita sudah di pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran SBDP dan PPKN. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Nah, mari kita berdoa. Ibu akan berdoa menurut agama dan kepercayaan Ibu, yaitu agama Islam. Mari berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak mampu menggambar sesuai kreasi. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dan memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran hari ini. Kita masuk pada muatan SBDP, yaitu menggambar bangunan di sekitar kita. Jadi ada banyak bangunan yang dapat kita temui. Setiap bangunan itu memiliki bentuk, memiliki warna dan fungsi yang berbeda. Jadi setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menggambar bangunan rumah. Jadi coba kalian lihat di buku kalian, di buku Bupena, buku Bupena jilid 4B di halaman 8. Jadi ada langkah-langkah menggambar bangunan rumah. Itu ada 9 langkah. Coba anak-anak lihat di sini. Langkah yang pertama itu membuat garis horizontal. Nah, ini garis horizontal. Garis mendatar seperti ini, itulah garis horizontal. Yang kedua, langkah kedua, tambahkan titik hilang di garis tersebut. Jadi di garis tadi tambahkan titik hilang. Lihat di gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga, tambahkan kotak di pojok kiri bawah. Nah, setelah menambah titik hilang di garis di sini, kemudian tambahkan gambar kotak di pojok kiri bawah nih, kotak. Lalu tadi gambar kotak, kemudian torang bagi kotak tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Ini di langkah keempat, membagi ini kotak menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, yang kelima, tambahkan bangun segitiga pada kotak. Kan tadi torang coba bagi 2 sama besar sampai sini toh, kemudian torang tambahkan segitiga. Oke, kemudian yang langkah keenam, tandai 3 sudut tersebut dengan titik seperti pada gambar. Jadi yang sudut ini torang tambahkan titik, torang tandai titik. Jadi ini torang tandai, kemudian yang di sini, kemudian ini juga di sini. Jadi tandai 3 sudut. Ini kan 3 sudut tersebut dengan titik. Jadi torang tandai dengan titik seperti pada gambar. Kemudian tariklah garis dari masing-masing titik menuju titik hilang. Kan tadi torang sudah buat titik hilang yang di garis horizontal. Kemudian tadi juga torang sudah menandai 3 sudut dengan titik seperti pada gambar. Sekarang torang mau tarik garis dari masing-masing titik menuju titik hilang. Jadi yang torang sudah buat tadi yang di sudut sini kan suka titik, torang tarik. Kemudian torang tarik menuju titik hilang. Ini juga. Torang tarik. Kemudian ini juga. Torang tarik seperti ini ke titik hilang. Nah, langkah yang ke-8, tambahkan garis dinding dan atap. Jadi torang tambahkan dinding. Jadi kan seperti yang dituju sini, ini torang tambah di 8, ini yang di garis. Nah, ini kan garis di dinding dan di atap. Oke.
Kalau sudah, tebalkan garis dan hapus garis sketsa. Jadi berilah hiasan. Jadi tambah akang pintu, tambah akang jendela. Jadi hapus yang gambar ini, yang ibu udah tunjukkan dengan panah ini, hapus. Itu di langkah ke-9, hapus. Kemudian si tebal DP garis. Setelah itu berilah hiasan. Jadi tambah akan gambar pintu atau jendela. Jadi itu ada 9 langkah-langkah untuk menggambar bangunan rumah. Untuk kalian punya tugas yaitu buatlah rumah atau bangunan lain sesuai tahapan-tahapan yang telah kamu pelajari. Kerjakan di buku gambar atau di buku HVS. Oke? Sekarang kita masuk pada muatan PPKN. Nah, muatan PPKN tentang makna sila pertama Pancasila. Coba sama-sama orang sebutkan dulu sila pertama sampai sila kelima. Jadi sila pertama Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari ini orang mau belajar makna sila pertama Pancasila. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi makna yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai makhluk yang beragama harus melaksanakan kewajiban kita. Misalnya, ibu agama Islam, kewajiban ibu untuk sholat, kemudian mengaji. Nah, untuk yang beragama Kristen kan beribadah di gereja hari Minggu. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban pada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Jadi Indonesia terdiri dari 6 agama. Nah, 6 agama, ada agama Islam, agama Kristen, ada agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, walaupun berbeda-beda, orang tetap satu Indonesia. Jadi, orang harus saling menghormati antar umat beragama. Tidak boleh saling mengejek dan menjatuhkan. Jadi, harus saling menyayangi. Yang keempat, tidak mengganggu teman beribadah. Jadi, saat teman beribadah, orang harus hormati dia. Orang kalau misalnya orang mengganggu dia beribadah, itu orang tidak sopan. Kemudian akan menimbulkan perkelahian. Jadi orang harus orang tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kelima, kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Jadi walaupun orang berbeda-beda agama, tetap orang harus saling tolong menolong jika ada orang pe teman, orang pe keluarga, atau orang pe tetangga yang kesusahan. Jadi membantu tidak dilihat dari agama apa. Misalnya, dia bukan agama Kristen, tidak membantu. Jadi itu tidak baik. Orang harus saling menolong antar umat beragama. Jadi kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Orang hidup dalam keberagaman. Jadi orang harus tanamkan itu sikap toleransi, kemudian saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kedamaian. Jadi bintang, coba anak-anak lihat di sini, bintang adalah lambang sila pertama Pancasila. Jadi bintang adalah lambang sila pertama Pancasila. Oke. Nah, untuk tugas PPKN ada di halaman 9. Ada 3 nomor, kalian lihat di bukunya halaman 9. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anak, makan bergizi, banyak minum air putih. Terima kasih, salam sehat.